Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dengan tema integrasi numerik. Dan di sini akan dibawakan oleh yang pertama Rizky Budi Mulyana, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Dava Daipullah, yang ketiga ada Ahmad Rizky Riyadi, yang keempat ada Jundi Abdan Syakuro, dan yang terakhir ada Dimas Arya Diaksa. Dan langsung saja eh, materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Jundi Abdan Sakuro. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, saya dengan Jundi Abdan Syakuro. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada definisi. Metode integrasi numerik adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memberikan hasil dari pengintegralan yang tidak didapatkan secara analitik. Biasanya pendekatannya ini dengan menghitung daerah di bawah suatu kurva, suatu persamaan dengan batas tertentu. Mengintegrasikan sama dengan memadukan bersama sama dengan menjumlahkan total. Beberapa integrasi numerik. Yang pertama, ada integral Riemann. Yang kedua ada metode trapezoida. Yang ketiga ada metode Simpson. Yang keempat ada metode Simpson 3/8. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Jundi Abdan Sakuro. Ya, sama-sama. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Ahmad Rizky Riyadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertama ada metode integral Riemann. Metode integral Riemann ini dilakukan dengan membagi interval di bawah kurva suatu fungsi matematik sebanyak m, subinterval sama besar. Pada setiap subinterval dibentuk persegi panjang setinggi kurva pada setiap titik tengah persegi panjang tersebut. Fungsi proses integrasi menggunakan metode titik tengah dapat dituliskan pada persamaan seperti di bawah ini. Integral B dan A f x dx sama dengan M sigma M I sama dengan batas bawahnya I sama dengan 1. F dalam kurung I mutlak dari B min A per M dikurang mutlak dari B min A per 2M tutup kurung mutlak B min A per M, di mana B dan A masing-masing merupakan batas atas dan bawah interval kurva yang hendak dihitung integralnya. Error dari metode ini dapat diestimasi menggunakan persamaan di samping ini. Integral dari B dan A hx dx sama dengan min dalam kurung B min A tutup kurung pangkat 3 sama dengan per 24 M kuadrat F kuadrat. Simbol di mana simbol ini merupakan nilai antara A dan B. Sebagai contoh, hitunglah integral fungsi di bawah ini menggunakan metode integral Riemann dengan interval 0 sampai 1 dan jumlah panelnya 2 dan 4. Nih, seperti ini soalnya yaitu ada integral dari 1 dan 0 x kuadrat dx. Oke, saat kita selesaikan menggunakan metode analitik. Misalnya seperti berikut. Integral 1 dan 0 x kuadrat dx sama dengan kita tutup kurung x 3 pangkat 3 per 3. Integralnya 1 dan 0 sama dengan didapatkan 1 pangkat 3 per 3 dikurang 0 pangkat 3 dikurang 3. Yang didapatkan hasilnya yaitu 0,33333. Baik,
Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky, Ahmad Rizky Riyadi. Dan selanjutnya materi akan dibacakan oleh Dimas Arya Diaksa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih pemoderator sudah mengizinkan saya membaca materi tersebut. Saya akan membacakan materi metode trapezoida. Metode trapezoida merupakan metode yang dinilai paling efisien dalam menghitung luas bangun tak beraturan, khususnya bangunan yang titik-titik sudutnya atau node vertex memiliki koordinat seperti hal informasi spesial pada peta. Fungsi proses integrasi menggunakan metode trapezoida dapat dituliskan pada persamaan di bawah ini dengan contoh dengan contoh f x dx dengan batas integral b atas b dengan integral batas bawah a sama dengan limit sigma batas atas m ta hingga batas bawah i sama dengan 1 lalu CI plus 1 sama dengan CI kali F CI plus 1 plus FX kali C1 dibagi M, di mana C1 sama dengan AB min A per M kali I. Merupakan nilai subterval dan M merupakan jumlah panel trapesium yang digunakan. Error dalam metode ini dapat diestimasi menggunakan persamaan dengan B integral A H X dx sama dengan B min A kuadrat 3 bagi 12 M2 pangkat 2 F pangkat 2. Baik, terima kasih. Di mana merupakan nilai antara A dan B. Oke, baik. Terima kasih pada Saudara Dimas Arya Diaksa. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Saudara Dava Daifullah. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk moderator Rizky Budi Mulyana. Di sini saya akan menyampaikan atau akan membacakan dari metode Simpson. Yang kedua ada metode Simpson. Metode Simpson membagi subinterval A dan B menjadi n subinterval, di mana n merupakan bilangan genap untuk setiap pasang subinterval. Luas area di bawah fungsi fx ditaksir menggunakan polinomial berderajat 2. Next. Ya, pada digambar S sama dengan H per 3 dalam kurung F0 plus 4 N min 1 sigma I sama dengan 135 FI plus 2 N min 2 sigma I sama dengan 246 FI plus FN tutup kurung. Persamaan di atas disebut sebagai kaidah Simpson 1/3 karena terdapat koefisien 1/3 pada bagian depan persamaan tersebut. Persamaan tersebut juga mudah diingat mengingat pola koefisien persamaan tersebut adalah 1,4,2,2,4,1. Namun penggunaan kaidah 1/3 Simpson mengharuskan jumlah subinterval n genap. Kondisi tersebut jelas berbeda dengan metode trapezoida yang tidak mensyaratkan jumlah selang. Ya, lanjut. Error dari metode Simpson 1/3 dapat dihitung menggunakan persamaan di slide sebelumnya. Seperti berikut. Integral B dan A HX DX sama dengan min B min A kuadrat 5 per 180 M kuadrat 4 F kuadrat 4 simbol. Di mana simbol ini merupakan nilai antara A dan B. Algoritma metode Simpson. Di sini ada 6. Yang pertama, tentukan fungsi fx dan selang
integrasinya A dan B. Yang kedua, tentukan jumlah subinterval N. Yang ketiga, hitung nilai selang subinterval H. Yang seperti digambar, H sama dengan B min A per N. Keempat, tentukan awal integrasi X0 sama dengan A dan akhir Xn sama dengan B dan hitung nilai FA dan FB. Yang kelima, untuk X sama dengan 1, 2, sampai N min 1 dikurang 1. Jika ganjil, hitung 4X Fx. Jika genap, hitung 2X 2 dikali Fx. Jumlahkan nilai-nilai taksiran tersebut menggunakan persamaan Simpson 1/3. Baik, terima Yang kasih keempat, kepada saudara oke, saudara terima Dava kasih. Daifullah. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh saudara Jundi Abda Sapuro. Waktu dan tempat, silakan. Baik, saya akan melanjutkan metode Simpson 3/8. Jika pada metode Simpson 1/3 digunakan pendekatan polinomial berderajat 2 untuk mencari luas di bawah kurva, pada metode Simpson 3/8 digunakan pendekatan polinomial berderajat 3 untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Untuk umum integrasi yang digunakan disajikan pada persamaan di bawah ini. Bantu. A, B integral A, B integral A, fx dx, fx dx sama dengan 3H/8 dalam kurung F0 plus 3, F0 plus 3 N min 1 itu sigma I sama dengan 1 sama dengan 1, lalu FI plus 2, N min 3 sigma I sama dengan 369, dan FI ditambah FN dalam kurung. Nah, error dari metode ini dapat diestimasi menggunakan persamaan seperti berikut. B integral A, H dalam kurung X dx sama dengan min B min A pangkat 5 per 80 M pangkat 4 F pangkat 5. Lanjut. Algoritma metode Simpson 3/8. Tentukan fungsi F dalam kurung X dalam kurung dan selang integrasinya A dan B. 2. Tentukan jumlah subinterval N. 3. Hitung nilai selang subinterval A sama dengan B min A per N. Tentukan awal integrasi X0 sama dengan A dan akhir Xn sama dengan B, dan hitung nilai F dalam kurung A tutup kurung dan F dalam kurung B tutup kurung untuk X sama dengan 1 dan 2 titik-titik N min 1. Jika bukan kelipatan 3, hitung bagi 3 X F dalam kurung X tutup kurung. Jika kelipatan 3, hitung bagi 2 X F tutup kurung X tutup kurung. Jumlahkan nilai taksiran tersebut menggunakan persamaan Simpson 3/8. Selanjutnya, baik, Terima sekian. kasih. Terima kasih kepada saudara Jundi Abda Sapuro. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5.
tentang integrasi numerik. Jika teman-teman ada pertanyaan, langsung saja kita membuka sesi pertanyaan, yaitu 5 pertanyaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.